Dan alhamdulillah sejak tahun 2021 sudah terakreditasi unggul. Ada 5 orang dari Arab Saudi, tepatnya dari Sekolah Indonesia Luar Negeri di Jeddah itu, yang saat ini sedang menempuh program studi S3 Teknologi Pendidikan. Sampai tahun 2024 ini, program studi S3 Teknologi Pendidikan sudah menghasilkan 127 lulusan. Halo Sobat Unesa, kembali lagi bersama kami di podcast FIP Unesa, mengenal lebih dekat mengenai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Elis Putwitasari, dan tentunya saya tidak sendiri teman-teman. Kita dibintang tamu oleh bintang tamu yang luar biasa. Mari kita sapa Profesor Dr. Mustaji MPD. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat Mbak Elis. Alhamdulillah. Nah, teman-teman bertanya siapa sebenarnya Profesor Dr. Mustaji ini, atau biasa kita sapa dan lebih akrabnya Cak Mus begitu ya, Profesor. Wow, Cak Mus. Nah, Cak Mus ini merupakan koordinator program studi S3 Teknologi Pendidikan di FIP Unesa sendiri. Berbicara tentang itu, tentunya teman-teman pasti bertanya-tanya bagaimana S3 Teknologi Pendidikan di FIP Unesa. Mari kita tanyakan kepada ahlinya sebagai koordinator prodi. Bisa dijelaskan, Prof, Teknologi Pendidikan S3 di Unesa ini? Terima kasih Mbak Elis. Jadi S3 Teknologi Pendidikan merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Prodi S3 itu lahir tahun 2013. Wow, sudah. Dan saat ini tahun sudah ya, 11 tahun. Dan alhamdulillah sejak tahun 2021 sudah terakreditasi unggul. Dari sudah 3 tahun yang lalu. Betul, sudah terakreditasi unggul. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Karena sudah terakreditasi unggul, maka sejak 3 tahun yang lalu pemerintah memberikan kuota beasiswa pendidikan Indonesia bagi mereka yang mendaftar di program studi S3 Teknologi Pendidikan. Ada beasiswa, pasti teman-teman dari tentunya S1 maupun S2 yang ingin melanjutkan bisa di Teknologi Pendidikan FIP Unesa. Karena apa? Karena sudah diberikan sebuah kuota yang tentunya pastinya kuota juga diberikan batasan, harus berlomba-lomba teman-teman untuk mendapatkan sebuah beasiswa pendidikan Indonesia yang disediakan oleh Teknologi Pendidikan FIP Unesa sendiri. Wow, luar biasa sekali, Prof. Untuk itu, Prof, karena sudah akreditasi unggul, tentunya banyak sekali mahasiswa yang tertarik. Untuk mahasiswa sendiri, Prof, saat ini, sejauh ini sudah ada beberapa mahasiswa di S3 Teknologi Pendidikan, Prof. Mahasiswa yang aktif saat ini di S3 Teknologi Pendidikan mulai dari angkatan 2022, 23, 24 itu kan sekarang kan masing-masing sekitar 3 kelas begitu ya. Nah, yang aktif saat ini ada 130 mahasiswa. 135 mahasiswa. Kalau dicek di Siakadu tepatnya 135 mahasiswa. 135 untuk menjadi calon yang doktor, berstatus begitu. sebagai mahasiswa aktif S3 Teknologi Pendidikan. Wow, luar biasa. Mereka itu dari berbagai penjuru Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Aceh, Palembang, Bengkulu dan seterusnya. Ada yang dari Kalimantan, Palangkaraya ada, kemudian di Maluku juga ada, di Papua juga ada, dari NTT juga ada, dari Bali ada, dari Lombok juga ada, apalagi dari Jawa nih banyak sekali yang menempuh program studi S3 Teknologi Pendidikan. Untuk mahasiswa-mahasiswinya sendiri tidak diragukan lagi bahwasanya bagaimana tentunya teman-teman pasti banyak dari luar pulau, berarti sudah terbukti bahwa memang ilmu yang diberikan di S3 Teknologi Pendidikan sudah tidak diragukan lagi teman-teman. Sudah pasti kualitasnya sangat luar biasa. Karena apa? Mahasiswa-mahasiswinya saja sudah terbukti. Dan saya dengar ada yang dari internasional begitu ya, Prof? Oke, betul Mbak Elis. Jadi begitu. Angkatan 2024 ini ada 5 orang dari Arab Saudi. Tepatnya dari Sekolah Indonesia Luar Negeri di Jeddah itu, yang saat ini sedang menempuh program studi S3 Teknologi Pendidikan. Oh, dari Arab teman-teman, berbondong-bondong ke Indonesia, tepatnya di Surabaya, Unesa, untuk
mencari ilmu di S3 Teknologi Pendidikan karena tentunya pasti mereka sudah tidak meragukan lagi bahwasanya S3 Teknologi Pendidikan akreditasi sudah unggul, ilmunya juga sudah banyak dan tentunya guru-guru besarnya sudah sangat berkualitas untuk menciptakan generasi-generasi yang luar biasa untuk menitis karirnya di masa depan begitu. Wow, luar biasa sekali. Untuk itu Prof, tentunya teman-teman pasti sudah tahu S3 unggul dan pasti bertanya-tanya, kapan pendaftarannya ini dibuka, Prof? Baik, Mbak Elis. Jadi sebelum menyampaikan kapan pendaftarannya, saya informasikan bahwa sampai tahun 2024 ini program studi S3 Teknologi Pendidikan sudah menghasilkan 127 lulusan. 127 Artinya apa? Lulusan. Sudah menghasilkan 127 doktor. Wow. Oke, nah mereka diantaranya termasuk Wakil Bupati Gresik, Bu Aminatun Habibah, ada Pak Nazirwan Azi, itu Watimpres dari Mabes Polri, dan para pejabat-pejabat baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Banyak yang lulus dari program studi S3 Teknologi Pendidikan. Pendaftaran pendaftaran pada semester genap ini dimulai 1 Oktober sampai dengan 30 November untuk gelombang 1, sedangkan untuk gelombang 2 dijadwalkan tanggal 6 Desember sampai dengan 19 Januari 2025. Insya Allah semester genap akan dimulai pada bulan Februari. Tepatnya 3 Februari 2025. 3 Februari 2025. Ya, untuk teman-teman pendaftar semester genap. Pendaftar semester genap. Teman-teman bisa dicatat ya untuk pendaftarannya seperti apa, tanggal berapa supaya teman-teman juga tidak ketinggalan informasi dan tentunya untuk informasi ini bisa kita akses di mana, Prof? Di pendaftaran mahasiswa baru program studi S3 Teknologi Pendidikan bisa diakses di pmb.unesa.ac.id. Nah, teman-teman langsung dikepoin di pmb.unesa.ac.id. Tentunya di situ banyak sekali informasi-informasi terbaru seputar UNESA yang terkhususnya di S3 Teknologi Pendidikan FIP UNESA sendiri. Teman-teman bisa langsung cek di situ untuk lebih detailnya begitu ya, Prof. Wow, luar biasa. Untuk kita kan sudah membahas bagaimana gelombang pendaftarnya seperti apa, tanggalnya seperti apa. Mungkin teman-teman pasti bertanya-tanya, syarat dan juga biayanya itu seperti apa, Prof, untuk menempuh di S3 Teknologi Pendidikan sendiri? Biasanya kalau daftar terus mikir biayanya berapa. Betul, Prof, betul sekali. Baik, Mbak Aris. Jadi untuk bisa mendaftar sebagai mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan, ada 6 hal yang dipersyaratkan. 1, memiliki ijazah S1 dan S2, berikut transkripnya. Yang kedua, melampirkan akreditasi ijazah S1, S2-nya dari program studi sebelumnya. Kemudian mencantumkan karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Yang keempat adalah surat rekomendasi, boleh dari dosennya atau dari atasan langsung jika sudah bekerja. Kemudian juga perlu melampirkan bukti kemampuan bahasa Inggris dalam bentuk sertifikat kalau ada. Kemudian yang terakhir perlu melampirkan ide-ide penelitian yang nanti akan ditulis dalam bentuk tugas akhir atau wujudnya disertasi itu. Untuk karya ilmiahnya ini sendiri bebas atau ditentukan, Prof? Karya ilmiah itu biasanya merujuk pada bidang keilmuannya itu. Jadi S3TP itu kan bisa menerima dari lulusan program studi apa saja. Jadi tidak harus ke pendidikan. Jadi misalnya dari matematika, dari bahasa Inggris, dari IPS, dari geografi, boleh mendaftar di S3 Teknologi Pendidikan karena tidak mempersyaratkan linear dari program studi yang sama. Jadi matematika boleh, kimia boleh, biologi boleh, matematika boleh, geografi boleh. Semua lulusan S2 Teknologi Pendidikan bisa mendaftar ke S3 Teknologi Pendidikan. Tentunya tidak hanya terfokus pada beberapa program studi, tetapi S3 Teknologi Pendidikan menampung semua lulusan-lulusan dari manapun, baik matematika, bahasa Inggris, atau apapun itu, begitu ya, Prof? Termasuk juga tidak harus dari LPTK. Misalnya S2-nya itu UNER misalnya, atau Prof, dari ITS, boleh mendaftar di S3 Teknologi Pendidikan. Nih teman-teman yang melihat podcast hari ini, apabila kebingungan ingin melanjut kemana, silakan langsung lanjut di S3 Teknologi Pendidikan karena tentunya disinilah
banyak sekali alumni-alumni yang luar biasa yang tentunya bisa kita ikuti, akan kita tampilkan next nanti begitu ya Prof. Betul. Untuk itu Prof, biaya, karena tentunya pasti kita akan menempuh pendidikan, pasti sudah S1 sudah ada biaya sendiri, S2 juga banyak biaya sendiri, dan kalau S3 tadi kan ada harapan di beasiswa pendidikan Indonesia, tetapi kan ada kuotanya nih Prof. Untuk apabila kita tidak berkesempatan beasiswa, pasti kita bertanya-tanya berapa sih Prof biaya untuk menempuh S3 di teknologi pendidikan Indonesia, tentunya UKT-nya sendiri. UKT, uang kuliah tunggal per semester di program studi S3 teknologi pendidikan itu tergantung pada jalur masuknya. Karena di S3TP itu ada 3 jalur reguler, jalur kerjasama, dan jalur by riset begitu. UKT untuk jalur reguler itu sebesar 10 juta, kerjasama itu 12 juta, kemudian jalur riset itu adalah 10 juta. BPI itu diperuntukkan bagi mereka yang mengambil kelas jalur reguler dan jalur by riset. Ya, jadi kalau kerjasama tidak ada kuota BPI. Nah, teman-teman bisa dicatat juga nih persyaratannya. Sudah semangat sekali untuk mendaftar BPI, oh ternyata berbeda jalur begitu ya Prof. Jadi harus diperhatikan betul untuk lanjut itu seperti apa, detailnya pilihan jalurnya seperti apa, supaya juga teman-teman bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Kalau sudah dapat beasiswa kan alhamdulillah sekali begitu ya Prof. Tentunya tidak usah bayar UKT. Begitu pusing-pusing yang harus membayar UKT 10 juta. Itu tadi sudah bisa nanti untuk biaya kehidupan di perantauan begitu. Kalau di BPI itu selain mendapatkan bantuan UKT 10 juta, ada biaya hidup oleh mahasiswa yang bersangkutan. Itu per bulan mendapatkan biaya hidup 5 juta. Jadi BPI-nya 10 juta, uang biaya hidupnya per bulan 5 juta. Kalau dia membawa istrinya atau mungkin suaminya, ada tunjangan sekitar 2,5 juta. Sehingga perolehannya kalau yang bersangkutan kuliah dengan BPI, di samping mendapatkan UKT-nya tadi, dia juga mendapatkan biaya hidup sekitar 7 juta itu per bulannya. Luar biasa sekali nih teman-teman. Benefitnya sangat luar biasa dari BPI Beasiswa Pendidikan Indonesia, tidak hanya memfasilitasi UKT saja, tetapi ternyata memfasilitasi biaya hidup kurang lebih 5 juta untuk pribadi. Kalau sudah memiliki pasangan atau sudah berumah tangga bisa untuk tunjangan tadi ya Prof. Ternyata banyak sekali begitu ya Prof. Luar biasa, menarik Prof. Untuk itu Prof, di moda pembelajaran S3 teknologi pendidikan itu seperti apa, bisa dijabarkan barangkali teman-teman supaya memiliki gambaran begitu Prof. Jadi kuliah di S3TP itu menggunakan moda kombinasi. Bisa luring, bisa daring. Luringnya bisa di kelas maupun kegiatan di luar kelas, misalnya seminar-seminar begitu ya, atau kegiatan yang di luar PBM sehari-hari. Yang kedua, jalur daring. Daringnya itu berarti kan bisa sinkronus dan asinkronus. Dan itu sudah difasilitasi oleh LMS-nya UNESA yang diberi nama Sinau Digital. Tinggal klik itu, tinggal memilih jadwalnya jam berapa, Zoom-nya mana, tugas-tugasnya apa, semua sudah difasilitasi oleh LMS-nya UNESA yang diberi nama Sinau Digital. Masuk semua di situ. Masuk semua di situ. Materinya ada, videonya ada, link artikelnya ada. Tinggal kita belajar saja di situ. UNESA sendiri juga tentunya sudah menciptakan sebuah Sinau Digital UNESA yang teman-teman bisa akses di situ, bahwa semua tugas atau bahkan keperluan-keperluan yang akan diperlukan pada perkuliahan bisa diakses di situ. Tentunya diciptakan untuk mempermudah baik dosen maupun mahasiswa begitu ya Prof. Wah, mudah sekali. Teknologi semakin berkembang, tentunya luar biasa ya Prof. Semakin banyak mudah begitu ya Prof. Mahasiswa yang pengen kuliah di S3 Teknologi Pendidikan. Karena Vin mengatakan bahwa masa depan pendidikan akan berada di tangan orang-orang yang memahami arti teknologi pendidikan. Benar sekali Prof. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, tentunya lulusan S3 Teknologi Pendidikan pastinya di karir kedepannya pasti akan sangat diperlukan begitu ya Prof. Betul, jadi lulusan S3TP itu profilnya ada 3. Pertama adalah sebagai ilmuwan bidang teknologi pendidikan, yang kedua sebagai akademisi, kemudian yang ketiga sebagai konsultan. Sebagai ilmuwan teknologi pendidikan itu harapan saya sebagai pengembang prinsip dan teori bidang teknologi pendidikan,
Sebagai akademisi berarti mengajar di S1, mengajar di S2 dan mengajar di S3. Sebagai dosen. Sebagai begitu. dosen. Tapi sebagai konsultan berarti staf tenaga ahli dalam bidang mengelola pendidikan dan pelatihan. Oh, ternyata S3 teknologi pendidikan. Pasti teman-teman, apa sih teknologi pendidikan? Nah, lulusannya mau jadi apa? Sudah dijabarkan bahwasanya S3 teknologi pendidikan nanti secara garis besar itu ada 3 profil lulusan yang dimana sebagai ilmuwan dan juga akademis dan juga konsultan begitu. Jadi ilmuwan teknologi pendidikan, akademisi dan konsultan. Wow, luar biasa sekali, menarik Prof. Ini saya kok jadi tertarik ya Prof. Iya, nanti padahal saya masih semester 3, ini sudah tertarik untuk melanjutkan ke S3. Apa bisa Prof dari semester 3 ke S3? S2 dulu baru S1-nya diluluskan terlebih dahulu ya Prof ini. Iya. Semoga lancar nanti S1, S2 bisa nih S3 masuk ke teknologi pendidikan. Nanti bisa supaya saya bisa merancang begitu di mana kedepannya pendidikan di Indonesia inovasi baru begitu ya Prof. Betul. Untuk itu Prof, bagaimana kurikulum di S3 teknologi pendidikan Prof? Kurikulum S3 program studi teknologi pendidikan itu dirancang dengan merujuk pada Permen 53 tahun 2003. Total SKS-nya saat ini 75 dengan masa studi maksimal 6 semester, dirancang 6 semester. Masa kurikulumnya, tapi boleh 5 semester boleh. Dan perkuliahan di kelas atau luar kelas tadi hanya semester 1 dan semester 2. Semester 3 dan sampai 6 itu dirancang hanya menyelesaikan tugas akhir saja. Terfokus pada tugas penyelesaian akhir, tugas akhir dalam bentuk disertasinya para mahasiswa. Bentuknya disertasi begitu disertasi ya, tugas akhirnya S3 teknologi pendidikan. Oh begitu, wah luar biasa tentunya. Dimana untuk jadwal kuliahnya Prof, ini tentunya pasti kan sudah S1, S2 pasti sudah banyak yang bekerja begitu. Ingin melanjutkan S3 tetapi apakah jadwalnya itu sudah efisien begitu Prof? Ya, saya memberikan 3 pilihan. Jadi ada yang seperti yang berlangsung di S3 2022, 2023, 2024 ini. Ada yang pilihan pagi, kuliah pagi, kelas A, kelas B itu sore, siang sampai sore. Kemudian kelas C itu Jumat Sabtu. Jumat Sabtu saja. Ya, jadi kelas A atau kelas B yang pagi siang itu diutamakan yang kelas reguler dan jalur by riset. Kemudian yang Jumat Sabtu tadi berlaku untuk mereka yang mengambil jalur kerjasama begitu. Wow, ini teman-teman bisa nih yang sudah bekerja tapi ingin lanjut S3 tapi masih bingung. Banyak kebingungan kalau takutnya sudah bekerja masuknya Senin sampai Jumat gitu kan pasti repot. Nah, disinilah ada dari Teknologi Pendidikan S3 FIP Unesa memfasilitasi untuk masuk di Jumat dan Sabtu saja untuk kelas kerjasama. Kelas kerjasama bisa masuk di kelas yang kerjasama. Yang sore itu kelas B, yang pagi kelas A. Nah, bisa memilih jadwal sendiri ya, Prof. Dan masing-masing kalau yang A itu hanya 3 hari, yang pagi, kemudian yang sore juga 3 hari saja. 3 hari saja nih, efisien sekali. Jadi bisa bekerja, menimba ilmu tentunya tidak terhambat juga nih teman-teman untuk meraih titel sebagai doktor begitu. Bidang teknologi pendidikan. Iya, betul. Wah, untuk ini Prof, saya kan sudah kurikulumnya sudah dijabarkan bagaimana tentunya untuk fokus pada tugas akhir juga. Tentunya teman-teman bertanya, mekanisme untuk tugas akhirnya itu seperti apa, Prof? Baik, Mbak Elis. Jadi tugas akhir itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kan menyusun proposal disertasi. Nah, menyusun proposal disertasi diawali dengan penetapan dosen pembimbing 1 dan 2. Kalau di S3 namanya adalah promotor dan kopromotor. Itu ditetapkan pada akhir semester 1. Mahasiswa boleh memilih promotor dan kopromotornya sesuai dengan judul disertasinya. Ya, betul. Yang kedua, yang kedua setelah proposal disusun, berikutnya adalah dan proposal disusun sudah setujui promotor dan kopromotornya, maka diadakan ujian proposal disertasi. Setelah ujian proposal disertasi selesai, maka mahasiswa boleh mengambil data di lapangan dalam bentuk melakukan kegiatan penelitian. Setelah penelitian selesai, maka dilakukan seminar hasil penelitian. Kemudian setelah seminar selesai, merevisi mahasiswa itu
kemudian dilanjutkan dengan ujian kelayakan disertasi, direvisi. Kalau sudah direvisi, berikutnya adalah ujian tertutup. Setelah ujian tertutup, maka berikutnya akhir kegiatan tugas akhir adalah ujian promosi doktor yang sering diberi nama ujian terbuka. Ujian terbuka. Tapi di S3TP itu ada pilihan. Karena syarat ujian terbuka ada pilihan bagi mereka yang sudah memiliki 2 artikel jurnal internasional bereputasi boleh memilih tidak ujian terbuka. Wow, ini menarik sekali, Bro. Jadi ketika sudah menerbitkan jurnal internasional, 2 minimal 2 ya, Bro. 2. Tapi kalau 1 saja wajib ada ujian terbuka. Jadi tapi kalau sudah 2 artikel jurnal boleh memilih ujian terbuka atau dengan artikel 2 artikel itu saja. Tapi kadang-kadang ada beberapa mahasiswa itu yang umumnya pejabat-pejabat itu sudah punya 2 artikel tapi juga tetap pengen ujian terbuka. Jadi, karena esensi terbuka adalah mempromosikan bidang kedokterannya. Nah, tentu karena pastinya juga menarik, tentunya pasti mempertimbangkan untuk bagaimana apakah lanjut di sidang terbuka atau memberikan sebuah artikel yang sudah dipublikasikan secara internasional ya teman-teman. Jadi tidak nasional tetapi internasional, itu pun jurnal harus internasional bereputasi istilahnya. Minimal 2. Syarat ujian terbuka 1, tapi kalau sudah punya 2 boleh tidak ujian terbuka. Artinya 2 artikel tadi sebagai pengganti ujian terbuka. Wow. Luar biasa sekali teman-teman nih untuk S3 Teknologi Pendidikan. Saya sudah mendengar bahwasanya S3 Teknologi Pendidikan sudah dijabarkan bahwa sangat akreditasi unggul dan sangat luar biasa lulusannya. Mungkin kita bisa menyaksikan alumni-alumni yang luar biasa dari S3 Teknologi Pendidikan di mana nih Bapak? Oke, ya. Jadi sebagai gambaran saya sudah mengembangkan tagline bahwa kuliah S3 menyenangkan dan membahagiakan. Buktinya mungkin bisa dilihat pada testimoni mahasiswa di bawah atau berikut ini. Ini kebetulan yang kita minta testimoni ada Ibu Aminatul Habibah, Wakil Bupati Gresik, dan ada juga Pak Nazirwan Aji yang sekarang menjabat sebagai Watimpras Presiden Republik Indonesia. Wow, silahkan menyaksikan. Mungkin kita bisa menyapa terlebih dahulu beliau-beliau yang barangkali hari ini menyaksikan podcast kita. Pak, kita sapa supaya bagaimana kabar beliau begitu. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, mendapat salam dari S3 Teknologi Pendidikan, alumni Bapak dan Ibu menempuh pendidikan dahulu di S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya bersama koordinator program studi S3. Hari ini bersama Profesor Dr. Mustaji MPD. Teman-teman bisa menyaksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazirwan Aji Wibowo, S3 MSI, adalah mahasiswa S3TP Angkatan 2021. Saya adalah anggota Polri dengan pangkat saat ini Brigadir Jenderal Polisi. Saya mengambil mata kuliah S3TP dilatar belakangi sebagian dari masa dinas saya berada di lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian dan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Habibah, Wakil Bupati Gresik. Wow, luar biasa sekali nih Bapak. Sudah ditayangkan bahwasanya lulusan S3 Teknologi Pendidikan tidak main-main kualitasnya. Banyak sekali alumni-alumni yang luar biasa lulusan S3 TP, yang dimana kita bisa meniru jejak-jejak beliau di karir-karir yang akan mendatang. Bahwasanya lulusan S3 TP itu sudah tidak diragukan lagi begitu ya Bapak. Wow, luar biasa. Saya ingin meminta sebuah kesan dan juga pesan kepada teman-teman yang melihat podcast kita hari ini Bapak. Silahkan. Bisa disampaikan kesan dan juga pesannya kepada teman-teman yang menonton kita hari ini. Jadi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dalam menyaksikan podcast pada kesempatan ini. Saya pesan bagi teman-teman yang belum menempuh program studi S3, mari bergabung di program studi S3 Teknologi Pendidikan. Kami menerima dari program studi apa saja, artinya tidak mempersyaratkan harus S2 Teknologi Pendidikan.
S1 Teknologi Pendidikan boleh mendaftar S3 TP, S2 Matematika boleh, S2 Kimia juga boleh, Biologi juga boleh, Fisika juga boleh. Jadi semua lulusan program studi S2 boleh mendaftar ke S3 Teknologi Pendidikan. Dan termasuk teman-teman yang lulusan dari perguruan tinggi non-LPTK seperti UNER, ITS, Brawijaya, dan yang lain boleh mendaftar ke S3 Teknologi Pendidikan. Bedanya nanti kalau tidak berlatar belakang S2 Teknologi Pendidikan ada 2 mata kuliah matrikulasi, yakni mata kuliah Teknologi Pembelajaran dan mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum. Kami tunggu mendaftar di S3 Teknologi Pendidikan. Wow, terima kasih banyak Bapak. Nah, teman-teman yang sudah melihat podcast kita dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan tentunya teman-teman yang masih penasaran detailnya seperti apa, kunjungi saja pmb.unesa.ac.id, di mana di situ kita menyediakan informasi-informasi terbaru yang teman-teman bisa akses untuk penjabaran dan juga menjawab pertanyaan teman-teman yang pasti sudah penasaran bagaimana S3 Teknologi Pendidikan, terkhususnya juga sudah diinformasikan di pmb.unesa.ac.id. Wow, terima kasih banyak Prof untuk waktu kita hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Prof. Seperti biasa Prof, sebelum kita pamit undur diri kepada teman-teman yang menonton, kita jargon terlebih dahulu. Apabila saya FIP Unesa, seperti biasa kita jawab handal itu. FIP Unesa, handal. Wow, terima kasih Prof. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, semoga sehat selalu dan semoga senantiasa diberikan kelancaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami FIP Unesa supaya teman-teman tidak tertinggal informasi terbaru di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, karena semua informasi terbaru pasti akan kami tayangkan di channel YouTube kami. Terima kasih dan sampai jumpa.